Suatu hari saya bertanya kepada putri saya, jam berapa upacara pertunangannya? Ia tersenyum dan berkata, "Oh, itu sudah terjadi kemarin. Hanya keluarga dekat yang datang." Kata-katanya terasa seperti batu yang jatuh di hati saya. Seminggu kemudian, telepon berdering. Putri saya menelepon lagi, terdengar khawatir. "Bu, kartu kredit saya macet. Mungkin ibu lupa membayar tagihannya." Saya tidak menjawab pertanyaannya. Malahan, saya berkata dalam hati, "Bukankah saya sudah memperingatkanmu, Zahra?" Di atas meja makan terbentang kebenaran. Sehelai kertas putih panjang, tagihan kartu kredit. Tampak seperti luka yang tak kunjung sembuh. Di sudut bawah, bersinar di bawah lampu. Tertulis angka, Rp247.500.000. Angka itu terlalu besar bagi saya. Seorang pensiunan kepala sekolah SMP. Saya membaca setiap baris tagihan dengan jari gemetar. Dekorasi pernikahan di Taman Anggrek, Rp46 juta. Sewa gedung Geraha Cempaka, Rp2 juta. Maharasa Catering, Rp69 juta. Semuanya ditulis dengan satu nama, Zahra Ayu Ning Tias. Putri tunggal saya. 3 tahun lalu, saya memberinya kartu tambahan. Saya bilang padanya, gunakan hanya untuk keadaan darurat. Tapi, keadaan darurat, Zahra berbeda. Baginya, keadaan darurat berarti memesan stan es krim, tenda besar, dan makanan prasmanan untuk pernikahan impiannya. Setiap angka di tagihan terasa menusuk saya seperti pisau kecil. Saya cepat-cepat menghitung dalam hati. Uang pensiun saya setiap bulan hanya Rp5,8 juta. Setelah membayar listrik, air, dan makanan, saya hanya punya sekitar Rp1 juta tersisa. Dengan kondisi seperti itu, membayar utang pernikahan Zahra akan memakan waktu bertahun-tahun. Mata saya terasa perih, tapi saya menahan air mata. Di usia 62 tahun, saya seharusnya lebih tahu. Aku memandang sekeliling rumahku. Rumahku terasa semakin besar setiap tahun, bukan karena bahagia, melainkan karena kosong. Suamiku, Kak Ellen, meninggal dunia 4 tahun yang lalu. Karena kanker paru-paru. Kursi rotan kesayangannya masih berdiri di ruang tamu. Menghadap jendela, seolah menunggunya kembali. Aku tak pernah memindahkannya. Kursi itu menyimpan kenangan. Dan menahanku untuk tidak lupa. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Zahra. "Bu, bisa belikan belanjaan mingguan? Aku akan pulang larut malam, masih bertemu pedagang." "Itu wajar. Oke? Terima kasih." Kata itu, normal. Menusukku seperti duri. Apakah wajar menghabiskan Rp247 juta? Tanpa bertanya dulu padaku? Apakah wajar memperlakukanku seperti pembantu? Pintu terbanting. Langkah kaki berat masuk. Aku tak perlu melihat. Itu Cyrus, putra sulungku. 6 bulan yang lalu, setelah perceraiannya, dia kembali tinggal bersamaku. Dia bilang itu hanya sementara. Tapi di usia 34 tahun, aku tahu, sementara, bisa berarti bertahun-tahun. "Bu, bolehkah aku pinjam mobil malam ini?" Dia memanggil dari lorong. Dia ingin mengunjungi Ziva, pacarnya yang berusia 26 tahun dan seorang guru yoga. Dia baru 3 bulan bersamanya. Tapi dia bersikap seolah-olah rumahku miliknya. Setiap pagi dia membakar dupa cendana di ruang tamuku. Asapnya menyengat hidungku. Ketika aku memberitahu Cyrus, dia hanya bilang aku terlalu kuno. "Cyrus, kemarilah sebentar," kataku datar. Dia berdiri di pintu dapur, tidak sabar, mengenakan kaos dan celana jeans mahal. Celana jeans yang pernah kubelikan untuknya. Berpikir hadiah bisa menyembuhkan jarak. "Ada apa, Bu?" Aku sedang terburu-buru. Aku menunjuk tagihan di atas meja. "Bu tahu tentang ini?" Dia melirik cepat, lalu mengalihkan pandangan. Seperti anak kecil yang ketahuan mencuri kue. "Oh, itu?" "Ya," Zahra yang bilang. "Tenang, Bu, ini cuma uang." Dia stres memikirkan pernikahannya. "Hanya uang?" Suaraku meninggi. "Itu tabunganku, dana daruratku."
Anggap saja seperti pinjaman. Cyrus mengangkat bahu. Dia akan membayarnya nanti. Kamu masih punya uang pensiun dan rumah ini. Kamu akan baik-baik saja. Aku menatapnya. Anak laki-laki yang pernah kugendong melewati banjir. Anak laki-laki yang lututnya kuperban. Anak laki-laki yang bisnisnya yang bangkrut pernah kubiayai. Sekarang dia hidup bebas sewa. Memperlakukanku seperti aku banknya. Kapan Zahra bertunangan? Tanyaku tiba-tiba. Cyrus membeku. Kurasa itu sudah terjadi. Itu hanya hal kecil. Zahra suka keintiman. Kebohongan itu menggantung di udara, berat. Jadi, bahkan untuk pertunangannya, aku tidak diundang. Apakah aku diundang ke pernikahannya? Tanyaku. Tentu saja, Bu. Jangan berlebihan. Berlebihan? Apakah berlebihan ingin menghadiri pernikahan putriku? Kunci mobilnya, kataku akhirnya. Bawa kembali sebelum tengah malam. Cyrus mengambil kuncinya dan pergi. Di pintu, ia berbalik dan berkata, "Oh ya, Ziva akan menginap malam ini. Kami akan berusaha untuk tidak mengganggumu." Pintu dibanting lagi. Aku ditinggalkan sendirian dengan tagihan. Dan kenyataan pahit. Aku menjadi orang asing di rumahku sendiri. Kemudian, Zahra mengirim pesan lagi. "Tolong bayar catering bulan depan. Hanya 1 juta rupiah. Dan masih ada uang asuransi ayah. Terima kasih, Bu. Sayang Ibu." Asuransi itu seharusnya untuk masa tua saya. Tapi asuransi itu sudah digunakan untuk membayar tagihan rumah sakit KLN, bisnis Cyrus yang gagal, dan sekarang pernikahan Zahra. Kali ini, saya tidak membalas. Untuk pertama kalinya dalam 34 tahun. Saya menghapus pesan anak saya. Tapi diam saja tidak cukup. Malam itu, duduk di kursi KLN. Saya membuat keputusan. Jika anak-anak saya hanya menghargai saya atas apa yang bisa saya berikan, maka sudah saatnya mereka belajar. Bagaimana rasanya kehilangan. Keesokan paginya terasa berbeda. Sinar matahari lebih terang, lebih tajam. Saya bangun dengan tubuh lebih ringan. Seolah-olah roda berat di dalam diri saya mulai bergerak lagi. Hari ini adalah awalnya. Hari di mana saya akan mengambil kembali kendali. Langkah pertama, kartu kredit. Saya menelepon bank. "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Sapa sebuah suara ramah. "Kartu saya digunakan tanpa izin," jawab saya tegas. "Transaksinya 247 juta rupiah. Petugas itu berhenti sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Kami akan membekukan kartu Anda sekarang juga, dan memulai penyelidikan. Jika terbukti, ini bahkan bisa menjadi kasus hukum." "Saya mengerti," kataku. Hatiku terasa aneh. Rasa sakit dan lega bercampur aduk. Langkah kedua, hapus nama Cyrus. Saya menelepon cabang bank dan meminta mereka untuk membatalkan kartunya. Dalam 10 menit, aksesnya hilang. Saya membayangkan wajahnya ketika kasir berkata kepadanya, "Kartu ditolak." Langkah ketiga, pengacara. Saya menelepon Bu Thalia, yang pernah membantu saya mengurus surat-surat warisan. "Bu Santi," katanya, terkejut. "Silakan datang hari ini, kita akan bicarakan semuanya." Dalam perjalanan keluar, saya melewati sekolah tempat saya dulu menjadi kepala sekolah. Anak-anak berlarian membawa tas mereka. Para guru melambaikan tangan. Kenangan memenuhi pikiran saya. Untuk sesaat, saya teringat bagaimana rasanya dihormati. Telepon saya berdering lagi. Nama Zahra muncul. Saya membiarkannya berdering 3 kali. Pada dering keempat, saya menjawab, "Bu," kata vendor dekorasi, "pembayaran gagal. Pernikahannya tinggal 6 minggu lagi. Kita harus bayar paling lambat Jumat." "Aku tahu jadwalnya," jawabku tenang. "Bu, tolong, telepon saja banknya. Bilang ini untuk pernikahanku." "Ini bukan tugasku, Zahra," kataku. "Aku tidak pernah membiarkanmu menghabiskan ratusan juta. Kartu itu untuk keadaan darurat. Tapi kalau vendornya tidak dibayar, kita kehilangan segalanya."
Bukankah itu darurat? Serunya. Keadaan daruratmu bukan keadaan daruratku. Jawabku. Pernikahan itu pilihanmu. Kalau butuh 247 juta rupiah, maka kamu harus bertanggung jawab. Keheningan menyelimuti ruangan. Lalu ia berbisik. Kamu kejam sekali. Apa kamu tidak ingin putrimu bahagia? Bertahun-tahun, pertanyaan itu membelengguku. Tapi tidak kali ini. Kali ini, Zahra. Kamu harus belajar menemukan kebahagiaan sendiri. Aku mengakhiri panggilan. Sebelum air matanya sempat melemahkanku. Telepon berdering lagi. Tapi aku mematikannya. Sore harinya, aku mampir ke toko perkakas. Seorang pria tua membantuku memilih kunci baru untuk pintu depan dan belakang. Dia berkata dengan ramah, "Memasang kunci tidak sulit, Bu. Anda bisa menontonnya di YouTube. Di sana ada semua langkahnya." Sesampainya di rumah, aku melihat mobil Cyrus terparkir di carport. Bau dupa yang menyengat tercium dari dalam. Ziva sedang di dapur membuat jus. Cyrus sedang di meja makan, sibuk dengan ponselnya. "Bu, aku tidak bisa pakai kartu ATM-ku," kata Cyrus cepat. Di saat yang sama, Zahra meneleponku dan terdengar kesal. Dia bilang penjual itu mengeluh padanya. Dia menyalahkanku. "Benar," kataku tenang. "Aku sudah membatalkan aksesmu ke akunku. Dan aku tahu tentang Zahra." Ziva berhenti mengaduk jus. Rambutnya berkilau di bawah sinar matahari. Dia dan Cyrus sama-sama tampak terkejut. "Bu, kenapa Bu lakukan ini? Ibu sakit?" "Aneh sekali," kata Cyrus, terkejut. Dia pikir aku salah, karena biasanya aku yang bayar semuanya. Aku menatap Ziva dan berkata lembut tapi tegas. "Tolong kemasi barang-barangmu. Ibu tidak bisa tinggal di sini lagi." Ziva terkekeh dan berkata, "Serius, Bu? Kenapa?" "Karena ini rumahku, dan ibu bukan bagian darinya." Cyrus berdiri. Wajahnya memerah. "Bu, jangan keterlaluan. Ziva pacarku. Dia berhak berada di sini. Ini bukan lagi soal kartu. Zahra yang akan membayarku." Aku menggelengkan kepala. Kapan terakhir kali Zahra mengembalikan uang? Uang kuliah? Sewa rumah? Pinjaman S2-nya? Dia selalu bilang nanti, tapi tak pernah membayar. Itu bukan tugasku lagi. Aku bukan bank. Ziva menundukkan kepala dan berkata, "Aku akan menunggu di mobil." Lalu pergi sambil membawa tasnya. Cyrus menunjuk ke arah pintu. "Kalau Ziva pergi, aku juga akan pergi." Aku menundukkan kepala, tapi menjawab, "Itu pilihan ibu. Tapi kalau ibu pergi, jangan kembali kapanpun ibu mau." "Ibu tidak bisa serius," kata Cyrus. "Aku serius sekali, Jea." Ada sesuatu yang berubah di wajahnya. Kebanggaan yang biasanya ia tunjukkan telah hilang. "Mari kita bicarakan ini dengan tenang, Bu." "Tidak. Kau harus memilih sekarang." Ziva sudah menunggu di mobil dengan mesin menyala. Setelah lama menatapku, Cyrus akhirnya pergi, membanting pintu begitu keras hingga gelas di atas meja bergetar. Aku menyesap kopi dinginku. Keheningan di rumah itu kali ini tidak terasa seperti kehilangan. Rasanya seperti sebuah pernyataan. Sebuah keputusan. Pukul 3 sore, aku telah memasang kunci baru di pintu depan dan belakang. Aku memutar kunci 2 kali dan mendengar bunyi klik yang keras. Rasanya seperti memberi titik di akhir kalimat yang sangat panjang. Sebuah bab telah ditutup. Aku menyimpan satu kunci di saku dan meletakkan yang lain di kotak perhiasanku, tepat di sebelah cincin kawin KLN. Sore itu, aku pergi mengunjungi kantor Thalia Mulyani di pusat kota. Kantornya adalah sebuah rumah tua yang penuh dengan rak, berkas, aroma kertas tua, dan kopi. Dia menyambutku di pintu dengan senyum hangat yang sama seperti bertahun-tahun lalu, ketika dia membantuku mengurus warisan KLN. "Santi, apa kabar?" tanyanya. Aku duduk di depan mejanya yang berkilau, menarik napas dalam-dalam, dan mulai menceritakan semuanya. Tagihan kartu kredit, Zahra yang menggunakan kartuku, Cyrus menghabiskan uang tanpa izin, dan mereka mengabaikanku di acara keluarga. Kata-kata itu mengalir deras seperti air yang meluap dari bendungan. Thalia mendengarkan, menulis catatan, dan mengangguk. "Sudah berapa lama ini berlangsung?"
Bertahun-tahun, kataku. Tapi keadaannya semakin parah setelah Kaelen meninggal. Mereka tidak menganggapku sebagai ibu lagi. Hanya sebagai dompet. Kalau soal kartu kredit, kata Talia serius, ini bisa jadi penipuan. Penyalahgunaan keuangan terhadap orang tua. Aku tidak ingin anak-anakku dipenjara, kataku cepat. Aku hanya ingin mereka menerima konsekuensinya. Baiklah, jawab Talia. Mari kita bicarakan tentang surat wasiat. Bagaimana kau ingin asetmu dibagi? Awalnya, semuanya setengah untuk Zahra dan setengah untuk Cyrus, dengan Cyrus sebagai pelaksana. Tapi sekarang, aku ingin setengah dari aset, termasuk rumah, diberikan kepada Yayasan Membaca dan Menulis, Penampungan Hewan, dan Panti Jompo. Sisanya bisa diberikan kepada Cyrus dan Zahra, tetapi hanya setelah mereka mengembalikan uang yang mereka pinjam. Dan aku ingin kau, Talia, menjadi pelaksana. Talia menuliskannya. Bagus. Soal rekening bersama, sekarang aman. Mereka tidak bisa menyentuhnya lagi. Ya, aku mengangguk. Tapi apakah kau siap untuk reaksi mereka? Tanyanya. Seolah menjawabnya, ponselku bergetar di dalam tas. Zahra menelepon lagi. Aku menolak panggilan itu. Mereka menelepon sepanjang hari. Cyrus meninggalkan rumah bersama Ziva. Apakah kau siap menghadapi mereka? Tanya Talia lagi. Aku merasa takut sendirian, takut kehilangan anak-anakku. Tapi aku bahkan lebih takut terjebak dalam siklus ini selamanya. Aku siap, kataku tegas. Talia tersenyum tipis. Bagus. Kalau mereka mendesakmu, kita bisa mempertimbangkan perlindungan hukum. Untuk saat ini, aku akan merevisi surat wasiatnya. Akan siap minggu depan. Ketika aku meninggalkan kantor Talia, langit mulai memerah. Aku merasakan takut, lega, dan bebas sekaligus. Dalam perjalanan pulang, aku berhenti di supermarket. Keranjang belanjaku hanya berisi satu dada ayam, bayam, tomat, dan sebotol teh kombucha. Di kasir, aku tersenyum. Ini adalah momen istimewa. Hari pertama aku berbelanja hanya untuk diriku sendiri, tanpa memikirkan kebutuhan Zahra atau Cyrus. Di rumah terasa berbeda. Tenang tapi bersih. Tidak ada bau dupa. Tidak ada sandal berserakan di lantai. Tidak ada suara TV. Saat sedang menyiapkan makan malam, aku mendengar ketukan pelan di pintu belakang. Dari jendela, aku melihat tetanggaku, Bu Anya Kartikasari, sedang memegang loyang besar. Assalamualaikum, Bu Santi. Maaf mengganggu. Saya lihat ada keributan hari ini. Saya ingin memastikan ibu baik-baik saja. Saya juga membawa brownies kukus. Saya baik-baik saja, jawab saya, lalu berhenti sejenak. Kalau ibu mau, saya bisa duduk bersama ibu saat ibu makan. Makan sendirian seringkali terasa sepi, katanya lembut. Saya menatap wajahnya. Ada kebaikan di matanya. Saya baru saja akan membuka sebotol kombucha. Ibu mau? Tentu saja, katanya sambil tersenyum. 40 menit kemudian, kami duduk di meja makan. Bu Anya bercerita bahwa ia juga seorang janda. Suaminya meninggal 3 tahun lalu, karena kanker yang sama dengan Kaelen. Putranya tinggal jauh dan hanya menelepon setiap minggu untuk menanyakan kabarnya. Mereka menyayangiku, katanya, tapi terkadang rasanya seperti kewajiban. Saya tersenyum miris. Anak-anak saya pun tak banyak berbuat seperti itu. Saya menceritakan kisah saya kepadanya. Ia mendengarkan dengan saksama sambil mengangguk. Kamu merasa bersalah karena menolak, kan? Tanyanya tiba-tiba. Saya terkejut. Bagaimana kamu tahu? Karena saya pernah mengalaminya. Rasa bersalah akan berkurang, rasa lega akan bertambah. Percayalah. Saat itu, ponsel saya bergetar lagi. Sebuah pesan dari Zahra, Bu, tolong telepon. Saya khawatir pernikahan saya akan dibatalkan. Maaf kalau saya membuat ibu marah. Tapi ini darurat. Saya menunjukkannya kepada Bu Anya. Dia membacanya dan berkata, lihat, dia minta maaf karena membuatmu marah, bukan karena menggunakan uangmu. Dia masih menyebutnya darurat. Aku menatap layar. Kau benar. Bahkan dalam permintaan maafnya, Zahra memutarbalikkan cerita.
Perlahan, aku menghapus pesan itu tanpa membalas. Bagus, kata Bu Anya singkat. Kami menghabiskan malam itu mengobrol tentang buku, tanaman, dan menjanda. Rasanya seperti bertemu teman lama. Ketika dia pergi, rumahku terasa lebih hangat, meskipun sepi. Aku mencuci gelas dan menatap bayanganku. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat seseorang yang mungkin bisa kujaga. Keesokan paginya, sebelum aku sempat membuat kopi, ponselku penuh dengan panggilan tak terjawab. 1 dari Zahra, 3 dari Cyrus, dan 1 pesan dari nomor tak dikenal. Aku tetap tenang. Ini baru gelombang tekanan berikutnya. Pukul 8.30, aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Dari jendela, aku melihat Zahra. Dia tampak lelah, dengan rambut acak-acakan dan mata sayu. Ia memeluk lututnya di teras, menatap kosong. Aku perlahan merebus air, membuat roti panggang, memandangi taman. Baru setelah itu aku membuka pintu. Selamat pagi, Zahra, sapaku. Ia berdiri perlahan. Bu, aku sudah di sini sejak jam 5 pagi. Aku tidak tidur semalaman. Pernikahanku hancur. Aku tidak mengerti kenapa ibu begitu kejam. Aku tidak melakukan apapun padamu, kataku pelan. Aku hanya berhenti melakukan segalanya untukmu. Ia menghela napas berat dan duduk di sampingku. Tempatnya dibatalkan. 2 tahun perencanaan, sia-sia. Kumohon, Bu, sekali ini saja. Bantu aku. Setelah ini, aku janji ini yang terakhir kalinya. Aku menatapnya. Ibu selalu bilang begitu selama 10 tahun terakhir. Matanya berkaca-kaca. Tidak, kali ini aku serius. Aku bertanya, lalu kenapa ibu tidak mengajakku makan malam bersama keluarga tunangan ibu? Ia tersentak. Itu hanya untuk keluarga dekat, Bu. Hanya keluarga Elias dan adiknya. Aku menatapnya dengan tenang. Aku ibumu. Itu keluarga dekat. Zahra membuka mulut untuk bicara, tetapi kemudian menutupnya kembali. Aku bisa melihat dia tidak bermaksud kejam. Kapan Bu memutuskan ini? Tanyanya. Apakah normal? Kataku, menggunakan kartu kreditku tanpa bertanya dulu. Itu darurat, jawab Zahra cepat. Pernikahan bukanlah keadaan darurat, jawabku tegas. Pernikahan adalah pilihan. Dan menghabiskan ratusan juta tanpa bicara dulu itu mencuri. Zahra memalingkan muka. Baiklah, maafkan aku. Tapi kerusakannya sudah terjadi. Kita bisa memperbaikinya jika ibu mau. Tidak. Suaraku berat. Kata-kata itu jatuh di antara kami seperti batu di air. Zahra menatapku seolah aku berbicara dalam bahasa lain. Apa maksudmu, Bu? Maksudku, kataku tegas, aku tak akan lagi menanggung keputusan orang dewasa. Aku tak akan lagi jadi mesin ATM berpintu rumah. Kau ibuku, seru Zahra. Bukankah seharusnya orang tua selalu membantu? Aku sudah menjadi orang tua selama 31 tahun. Zahra, kataku lembut. Dan selama itu, aku telah menunjukkan cinta tanpa syarat. Bahkan ketika itu berarti mengorbankan diriku sendiri. Tapi itu mengajarimu untuk melihatku sebagai uang, bukan sebagai manusia. Air mata memenuhi matanya. Tetapi kini suaranya berubah marah. Jadi ini semua tentang uang? Ibu ingin melihatku gagal, kan? Apa kau ingin aku menikah di KUA, dengan cara yang paling sederhana, agar semua orang tahu aku tak mampu? Aku ingin kau menikah dengan cara yang bisa kau biayai, kataku padanya. Ponselku bergetar di saku. Sebuah pesan dari Bu Anya muncul. Kalau kamu butuh teman bicara, aku di rumah. Kopi hangat sudah siap. Pesan yang begitu sederhana, tapi terasa seperti jangkar yang melindungiku dari badai Zahra. Aku ingin kamu pergi sekarang, Zahra, kataku sambil berdiri. Kamu boleh kembali kalau mau bicara seperti orang dewasa. Ia pun berdiri, wajahnya memerah. Orang dewasa? Orang dewasa yang begitu kejam sampai-sampai membuang anak-anak mereka ke jalanan? Kamu cuma janda kesepian yang bikin masalah. Suatu hari nanti kamu akan mati sendirian, dan itu salahmu sendiri. Kata-katanya sangat menyakitkanku. Tapi tanganku tetap dikenop pintu. Selamat tinggal, Zahra. Ia mencoba menghentikanku. Mama, tunggu.
Tapi aku sudah menutup dan mengunci pintu. Ia mengetuk dan memanggil dari luar selama beberapa menit. Terkadang menangis, terkadang memaki. Akhirnya, kudengar mesin mobilnya menyala. Aku mengintip dari jendela dan melihatnya duduk di sana cukup lama sebelum pergi. Aku bahkan belum sempat bernapas lega ketika, pukul 12 siang, tamu lain datang. Liora, mantan istri putraku, Cyrus, berdiri di teras dengan wajah ragu. "Halo, Bu Santi," katanya. "Cyrus memintaku datang ke sini. Katanya ada urusan keluarga." Aku mengundangnya masuk. "Liora, bagaimana kabar anak-anak?" "Syukurlah, mereka sehat. Tapi Cyrus bilang kau sedang dalam masalah dan..." Aku menuangkan kopi untuknya dan menjelaskan apa yang terjadi. Wajahnya berubah dari terkejut menjadi canggung. "Aku tidak tahu tentang ini," katanya pelan. "Cyrus selalu bilang kalau Mama senang membantu." "Ya," jawabku. "Tidak lagi. Mengelola keuangan itu sulit." "Tapi Mama," katanya lembut, "dia sedang berjuang setelah perceraian." "Liora, kamu juga membesarkan 2 anak dengan gajimu sendiri. Kamu tahu hidup berarti membuat pilihan dan menghadapi hasilnya. Cyrus juga harus belajar itu." Liora mengangguk pelan. "Aku mengerti. Kupikir aku membantunya. Tapi ternyata aku hanya menjadi perantaranya. Maaf, Bu." Tak lama setelah Liora pergi, terdengar ketukan lagi di pintu. Kali ini, Elias, calon menantuku. Wajahnya tampak lelah, tetapi matanya tulus. "Bu Santi," katanya sopan, "saya ingin minta maaf. Saya tidak tahu Zahra menggunakan kartu kredit Anda. Dia bilang ibunya ingin membantu pernikahan. Kalau saya tahu dia menggunakannya tanpa izin, saya pasti sudah menghentikannya." Saya mempersilakannya masuk. "Duduklah, Elias. Ceritakan padaku." Dia menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan bagaimana Zahra mengelola semua uang pernikahan, menolak bantuan darinya, dan selalu berkata, "Tidak apa-apa, aku sudah mengurusnya." "Seandainya aku tahu lebih awal," katanya, "aku pasti sudah bicara denganmu tentang anggaran." Ini membuatku bertanya-tanya, jika kita tidak bisa jujur soal uang dan keluarga, apakah kita benar-benar siap menikah? Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku merasakan secercah harapan. Akhirnya seseorang melihatku lebih dari sekadar dompet berjalan. "Elias, kamu orang baik," kataku padanya. "Jangan abaikan tanda-tanda peringatan ini." Hari itu berakhir dengan perasaan campur aduk. Tekanan dari luar masih kuat. Tetapi sekarang aku punya sekutu di lingkaran mereka. Aku menyadari ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang gaya hidup yang perlu diubah total. Sore itu, aku baru saja selesai memanaskan sayuran asam ketika teleponku berdering. Nama Cyrus muncul. Aku sempat berpikir untuk tidak menjawab, tetapi rasa ingin tahu menang. "MAH!" Suaranya meledak dengan marah. "Ini keterlaluan." Zahra bingung. Elias bertanya-tanya, "Apa kau ingin menghancurkan keluarga hanya karena uang?" "Aku tidak menghancurkan apapun, Cyrus," kataku tenang. "Aku cuma nggak mau terus-terusan bayar semuanya." "Kita sudah bicara dengan Liora dan Elias. Kau memutarbalikkan fakta supaya mereka memandang kita buruk." "Aku cuma bilang yang sebenarnya," jawabku. "Kalau itu bikin mereka memandangmu berbeda, mungkin masalahnya bukan kebenaran." Dia terdiam, lalu merendahkan suaranya dengan nada mengancam. "Kalau begini terus, kami akan bawa kamu ke pengadilan. Mungkin kamu nggak lagi bisa ngatur keuanganmu." Aku hampir tertawa. "Atas dasar apa? Karena aku berhenti kasih kamu uang? Karena aku ganti kunci, tutup rekening, dan perbarui surat wasiatku? Aku buat semua itu dengan hati-hati, dan semuanya dicatat sama pengacara. Bawa aku ke pengadilan kalau kau mau, tapi aku siap." Hening. Aku bisa membayangkan wajahnya yang terkejut dan marah. "Ini belum selesai," gumamnya. "Belum," kataku, "ini baru permulaan." Lalu aku menutup telepon. Aku duduk di meja makan, bernapas pelan. Lalu kudengar langkah kaki di teras belakang. Bu Anya membawa 2 kotak nasi dan minuman dingin. "Aku dengar ancaman Cyrus," kataku padanya. "Dia hanya mengangkat sebelah alis. Amatir. Mereka baru saja kehilangan akses ke uang,
Jadi mereka panik. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah kalian siap jika ini permanen? Kata-katanya menggantung di udara. Aku memikirkan kata-kata kejam Zahra, suara Cyrus yang marah, dan semua saat aku mengorbankan kebahagiaanku demi kenyamanan mereka. Ya, kataku akhirnya. Jika harus permanen, aku siap. Bu Anya tersenyum. Kalau begitu, bertahanlah. Getarannya akan berlalu, dan kamu akan merasa lebih ringan. Kami makan nasi dengan es teh manis dan mengobrol tentang hal-hal kecil. Harga cabai, penjual sayur yang pindah kios, mawar yang mulai mekar. Sesaat, aku lupa ada badai di luar. Malam itu sebelum tidur, aku memandangi kursi rotan tua milik KLN. Selama bertahun-tahun, aku duduk diam di sana, takut kehilangan keluargaku. Sekarang rasanya kursi itu sedang mengawasiku merebut kembali kebebasanku. Keesokan paginya, aku bangun pagi, menyapu halaman, memangkas bunga-bunga. Udara pagi memenuhi paru-paruku. 3 minggu berlalu seperti itu. Damai, tenang. Tidak ada panggilan telepon, tidak ada permintaan uang yang tiba-tiba. Di minggu ketiga, sebuah mobil berhenti di luar. Elias keluar, mengenakan kemeja sederhana. Ia tampak lebih kurus, dan di tangannya ada sebuah amplop putih. "Selamat pagi, Bu Santi," katanya. "Bolehkah saya masuk?" Kami duduk di teras belakang, tempat bunga-bunga mawar bermekaran. "Saya datang untuk memberitahu Anda," katanya lembut, "bahwa Zahra dan saya telah membatalkan pernikahan." Saya dengan hati-hati meletakkan cangkir teh saya di atas meja. Saya turut prihatin mendengarnya. Tapi sejujurnya, saya tidak terkejut. "Silakan ambil ini, Bu," kata Elias, sambil menyerahkan amplop itu kepada saya. "Ini cek. Setengah dari jumlah yang Zahra gunakan dari kartu kredit Anda." Saya merasa bertanggung jawab, meskipun saya tidak tahu. Saya menatap angka-angka itu. "Elias, ini bukan salah Anda. Anda tidak perlu melakukannya." "Saya harus, Bu," desaknya. "Karena sebagian uang itu dihabiskan untuk acara-acara yang aku ikuti. Zahra tidak tahu aku datang. Ketika aku menyarankan untuk menunda pernikahan dan pergi ke konseling, dia bilang aku terpengaruh oleh seorang wanita tua yang getir yang tidak ingin anaknya bahagia." Kata-katanya menyakitkan, tetapi tidak semanis sebelumnya. "Dan kamu, Elias, bagaimana menurutmu?" tanyaku. Dia mendesah. Kurasa Zahra tidak bisa menerima perlakuan seperti itu terhadap ibunya. "Mungkin kita belum siap menikah." Aku pindah malam itu. Kami duduk diam sejenak. Angin malam membawa aroma tanah basah. "Elias," kataku akhirnya, "terima kasih. Bukan hanya untuk cek ini, tapi juga untuk tanggung jawabmu. Itu jarang terjadi akhir-akhir ini." Dia tersenyum tipis. "Terima kasih juga, Bu. Anda membantuku melihat apa yang kuabaikan." Setelah dia pergi, aku melihat cek itu. Itu lebih dari sekadar uang. Itu adalah bukti bahwa integritas masih ada, meskipun itu bukan berasal dari anakku sendiri. Tapi aku tahu badai belum berakhir. Zahra akan kembali. Pertanyaannya adalah kapan? 2 hari kemudian, tepat sebelum matahari terbenam, sebuah mobil tua berhenti di depan rumahku. Zahra keluar dari kursi penumpang. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat tanpa riasan, pakaiannya kusut. Di belakangnya, seorang perempuan muda dengan ransel juga keluar. Temannya. "Mama," panggil Zahra dari teras. Suaranya bergetar. "Kita perlu bicara." "Selamat malam, Zahra." "Selamat malam juga," jawabku sopan, sambil menatap gadis itu. "Ini Lira," kata Zahra cepat. "Aku tinggal di apartemennya untuk saat ini." "Oh," kata Lira lembut. "Mungkin aku harus menunggu di mobil." Zahra melangkah mendekatiku. "Mama, aku tidak punya tempat tinggal. Aku ingin pulang." Kata-katanya terasa berat di udara. Jauh di lubuk hatiku, aku tahu ini adalah pola terakhir. Lagi pula, ketika satu pintu tertutup, ia kembali ke pintu yang selalu terbuka. Tapi kali ini, ibunya tidak membukanya. Aku menjawab perlahan. Ia menatapku dengan mata terbelalak. "Apa maksudmu, Bu?" "Bukan. Ini rumahku juga." "Ini tidak sama lagi," kataku.
Ibu yang memilih pergi ketika ibu memutuskan bahwa aku bukan bagian dari keluarga ibu. Ibu tidak mengundangku makan malam. Ibu malah mendengarkan tunangan ibu. Ibu hanya memanfaatkanku demi uang. Ia tersentak. Bu, ini semua salah paham. Maaf. Oke? Ibu minta maaf karena menggunakan kartu kredit ibu. Maaf karena tidak mengundang ibu makan malam. Maaf karena berbicara kasar padamu. Zahra, kataku lembut. Apa ibu tahu perbedaan antara minta maaf karena ketahuan dan minta maaf karena benar-benar menyakiti seseorang? Ia mengerutkan kening. Aku tidak mengerti. Itulah masalahnya, jawabku. Permintaan maafmu terdengar seperti kau hanya mengatakannya agar kau bisa kembali, bukan karena kau benar-benar merasakannya di hatimu. Jadi kalau aku tidak mengatakannya seperti yang kau inginkan, aku tidak bisa pulang? Kau kejam sekali, Bu. Apa kau mau aku tidur di jalanan? Kamu punya pekerjaan. Kamu punya gelar magister. Kamu bisa menyewa kamar, tinggal bersama teman, atau mencari rumah kecil. Kamu bukan tunawisma, Zahra. Kamu hanya tidak suka dengan pilihan yang kamu miliki. Air mata mengalir dari matanya, tetapi wajahnya tetap marah. Kalau begitu, kita tidak punya hubungan lagi. Kita bisa punya hubungan, kataku tenang, tapi itu akan dibangun atas dasar rasa hormat, bukan uang. Kalau kamu tidak bisa menerimanya, berarti kamu sudah tahu jawabannya. Zahra terdiam lama. Sepertinya dia menyadari bahwa kali ini pintunya tidak akan mudah terbuka. Lalu dia berbalik, berjalan ke mobilnya, dan pergi. Bau bensin masih tercium di udara. Aku berdiri di teras cukup lama, mendengarkan suara jangkrik. Hatiku terasa sakit, tapi juga damai. Keesokan paginya, Cyrus menelepon. Zahra bilang ibu melarangnya pulang. Apa ibu gila? Dia adik perempuanku. Dia sudah dewasa, Cyrus. Dia sudah membuat pilihan. Sekarang dia harus menghadapinya. Ini akan menghancurkan keluarga kita. Bu, kalau ibu terus bersikap seperti ini, kita berdua tidak akan kembali. Kalau itu pilihan ibu, aku terima, kataku tegas. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur lagi, hanya demi mempertahankan keluarga yang hanya datang saat mereka butuh uang. Keheningan panjang menyelimuti. Lalu Cyrus berbicara lebih lembut. Bagaimana kalau kita berubah? Bagaimana kalau kita kembalikan uang ibu untuk kita? Itu pertama kalinya aku mendengar kata, berubah, tanpa amarah. Kalau itu terjadi, kita lihat saja nanti, kataku. Tapi perubahan itu harus nyata, bukan cuma kata-kata manis. Bagaimana kita membuktikannya? Tanyanya. Ibu membuktikannya dengan hidup dengan cara yang tak perlu dibuktikan kepada siapapun, jawabku. Setelah panggilan telepon, aku duduk di kursi suamiku, Kak Ellen, dan memandangi taman. Mawar-mawar bermekaran, seolah tahu badai telah berlalu. Beberapa menit kemudian, teman saya, Bu Anya, mengirim pesan. Ngopi sore bareng janda baru dari tetangga sebelah. Kurasa kalian berdua harus ngobrol. Saya tersenyum. Ya, ini pertama kalinya saya bergabung setelah sekian lama. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya menantikan hari esok dengan rasa ingin tahu, bukan rasa takut. Beberapa hari kemudian, saya sedang menjemur cucian di halaman belakang ketika Bu Anya datang dengan cepat. Wajahnya tampak khawatir. Saya tadi ketemu Cyrus di minimarket. Katanya mau ngobrol santai sama kamu. Tapi matanya, kayaknya dia nggak mau damai. Saya tersenyum tipis. Kalau dia datang, saya siap. Sore itu, sebuah motor berhenti di depan rumah saya. Terdengar ketukan keras. Saya mengintip dari jendela. Cyrus berdiri di sana, mengenakan kaos oblong, topi hitam, dan wajah tegang. Saya membuka pintu sedikit. Ada apa, Cyrus? Mama tidak bisa terus begini. Zahra dan aku ingin jalan tengah. Kami tidak meminta Mama untuk kembali seperti dulu. Tapi kumohon, setidaknya biarkan kami tinggal di sini sampai keadaan membaik. Tidak, kataku langsung. Kenapa tidak? Ini rumah keluarga kami. Aku anak Mama. Rumah ini hasil kerja keras ayah dan Mama. Sekarang disinilah aku tinggal dengan tenang. Mama tidak bisa datang begitu saja saat butuh tempat berteduh.
Cyrus menatapku lama. Kalau Mama khawatir soal uang, aku bisa bantu bayar listrik atau makan. Setidaknya kita punya tempat tinggal. Membantu bayar bukan solusinya, Cyrus. Yang Mama butuhkan adalah membangun hidup sendiri. Jangan bergantung pada orang lain. Dia mendesah. Lalu suaranya melembut seperti cara lama yang pernah meluluhkan hatiku. Tapi kita keluarga. Bagaimana Mama bisa tega melihat kita dalam kesulitan? Kesulitan yang disebabkan oleh pilihanmu sendiri bukanlah tugas orang tua untuk memperbaikinya. Itu tanggung jawab pribadimu. Matanya mengeras. Jika kau pikir kau bisa hidup sendiri selamanya, kau salah. Suatu hari nanti kau akan membutuhkan kami. Dan jangan harap kami akan datang saat itu. Aku mengangguk pelan. Jika itu pilihanmu, aku terima. Dia tidak menyangka aku akan menjawab seperti itu. Dia pergi tanpa sepatah kata pun, mengendarai sepeda motornya pergi, meninggalkan debu di jalan. Di dalam rumah, udara tetap tenang. Badai belum menembus dindingku. Malam itu, Bu Anya berkunjung dengan membawa sekotak kue. Kami makan, tertawa, dan membuat rencana dengan beberapa tetangga yang janda untuk pergi ke pantai. Terkadang aku bertanya-tanya, katanya sambil menyesap tehnya. Seberapa cepat kita terbiasa dengan kedamaian setelah bertahun-tahun kebisingan. Aku tersenyum. Aku tidak merindukan kebisingan itu. Sebelum tidur, aku memandangi lorong. Tidak ada sepatu yang kotor. Tidak ada pintu yang setengah terbuka dengan musik keras. Keheningan itu bukanlah kesepian. Itu adalah kebebasan. Namun jauh di lubuk hatiku, aku tahu satu ujian terakhir akan datang. Ujian itu datang di suatu sore yang lembab. Aku baru saja pulang dari pasar dengan membawa sayur-sayuran dan ikan bandeng segar ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahku. Zahra melangkah keluar. Ia tampak rapi, dengan rambut ditata, blus pastel, rok, dan sepatu hak rendah. Ia tampak seperti Zahra yang dulu dengan bangga memanggilku, Mama. Namun yang mengejutkan bukanlah Zahra, melainkan pria tua yang keluar dari mobil, Tuan Silas, notaris yang pernah membantu kami mengurus surat-surat warisan suamiku. Zahra bergegas menghampiri. Mama, kita perlu bicara. Aku membawa Pak Silas agar semuanya jelas. Jelas tentang apa? Pak Silas tersenyum sopan. Bu Santi, putri Anda meminta saya menjelaskan konsekuensi dari perubahan yang Anda buat dalam surat wasiat Anda. Ya, aku mengangguk. Perubahan itu sah. Ibu Thalia Mulyani yang mengurusnya. Mama, teriak Zahra. Kenapa ibu mengubah surat wasiatmu tanpa memberitahu aku dan Cyrus? Separuh rumah diberikan kepada yayasan? Asuransi untuk panti jompo? Itu harta keluarga kita. Itu harta saya, kataku tenang. Saya berhak memutuskan kemana harta itu akan disumbangkan. Ia menoleh ke Pak Silas, berharap mendapat dukungan. Pak, katakan padanya ini tidak adil. Pak Silas berdeham. Secara hukum, selama ibumu sehat, ia memiliki hak penuh untuk mengubah surat wasiatnya sesuka hati. Ia tidak diwajibkan memberikan apapun kepada ahli waris sebelum kematiannya. Hanya hak moral yang ada, dan itu subjektif. Mata Zahra berbinar marah. Bermoral atau tidak, Mama memang kejam setelah semua yang kulakukan untuknya. Aku hampir tertawa, tetapi aku menggelengkan kepala. Apa yang kau lakukan, Zahra, itu untuk dirimu sendiri. Membayar tagihan agar kau bisa menggunakan kartuku lagi. Tinggal bersamaku hanya saat kau membutuhkan sesuatu. Rahangnya terkatup rapat. Kalau begitu, jangan harap aku akan datang saat kau membutuhkanku nanti. Aku mendesah. Mungkin itu yang terbaik. Aku tidak ingin uang menjadi satu-satunya alasan kita menjalin hubungan. Hujan mulai turun. Pak Silas membungkuk sopan. Kurasa pekerjaanku di sini sudah selesai. Selamat siang, Bu. Zahra berdiri kaku, lalu berjalan ke mobil, menggosok matanya. Aku memperhatikan dari jendela saat mobil itu menghilang. Kubiarkan hujan membasahi pundakku. Ada rasa kehilangan, tapi juga kelegaan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, aku memilih prinsip daripada rasa takut ditinggalkan. Sore itu, Bu Anya membawakan makanan. Aku melihat segalanya dari jendelaku, katanya. Ibu sangat kuat,
Bu Santi. Aku tersenyum tipis. Aku tidak kuat. Aku hanya lelah merasa takut. Hujan turun deras malam itu. Keesokan paginya, udara terasa segar. Rumahku sunyi. Kupikir badai, baik di langit maupun dalam hidupku, telah benar-benar berlalu. Namun sekitar pukul 10, gerbang diketuk lagi. Kali ini, Cyrus berdiri di sana. Tanpa helm, tanpa senyum. Wajahnya lelah, matanya sembab. Aku ingin bicara denganmu untuk terakhir kalinya. Bu, katanya lembut. Aku mengajaknya duduk di teras. Zahra sedang marah besar, katanya. Dia bilang kau lebih peduli pada orang asing daripada anakmu sendiri. Dia bilang dia takkan pernah memaafkanmu. Aku tak tahu harus berpihak pada siapa. Kau tak perlu memihak, kataku lembut. Kau hanya perlu memilih hidupmu sendiri. Dia menunduk. Aku sadar selama ini aku hanya tinggal di dalam hidupmu. Berharap kau akan memperbaiki semua kesalahanku. Aku marah karena aku tak tahu bagaimana memperbaikinya sendiri. Kata-katanya membuatku bernapas dengan aneh. Bukan karena sakit, melainkan karena lega. Dia akhirnya mengerti. Aku tak tahu kapan aku bisa berubah, lanjut Cyrus. Tapi aku ingin mencoba. Aku akan mencari kamar, pekerjaan, dan mulai melunasi utang-utangku. Itu langkah yang bagus. Aku mengangguk. Aku tak butuh kau sempurna. Aku hanya butuh kau bertanggung jawab. Dia berdiri, menatapku. Terima kasih, Bu. Dan maafkan aku. Setelah dia pergi, aku duduk di teras, menatap jalanan yang mengering. Kesepian ini terasa berbeda. Bukan kesepian karena tertinggal, melainkan kesunyian yang memberiku ruang untuk bernapas. Sore itu, Bu Anya datang membawa 2 tiket bus. Minggu, ayo kita ke pantai bersama 2 janda lainnya. Kita akan menyewa homestay, memasak bersama, dan berjalan-jalan di tepi laut besok pagi. Sudah siap? Saya terkekeh. Siap. Minggu berikutnya, saat bus meninggalkan kota, saya duduk di dekat jendela. Jalanan berubah dari beton kelabu menjadi hamparan sawah hijau. Kemudian aroma asin laut tercium. Di sebelah saya, Bu Anya berbagi keripik singkong. Saya membiarkan angin laut masuk melalui kaca. Dalam hati, saya tahu hidup takkan pernah sama lagi. Mungkin Zahra takkan menelepon untuk waktu yang lama. Mungkin retakannya akan tetap ada. Tetapi saya telah memilih hidup yang tak dihantui rasa takut. Saat tawa Bu Anya memenuhi udara dan deburan ombak di kejauhan, saya menyadari sesuatu. Saya belum selesai, tetapi saya bebas.